Halo, perkenalkan nama saya Gregi Shalom Lumempo. Saat ini saya akan membawakan media pembelajaran interaktif dengan materi gerak lurus. Pada saat ini kita masuk pada bagian menu. Dalam bagian menu ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama materi gerak lurus, yang kedua soal-soal yang akan kita bahas, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu materi. Nah, kita masuk pada materi gerak lurus. Yang pertama, gerak. Apa sih itu gerak? Gerak adalah suatu benda yang dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian, apa sih itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak satu dimensi yang paling sederhana, dan gerak lurus ini terbagi dua, yaitu yang pertama yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua itu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, adapun besaran-besaran gerak lurus. Yang pertama itu posisi. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Contoh, ditetapkan vertikal sebagai sumbu Y dan titik acuannya adalah 0, dengan posisi Y0 sama dengan 0. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Jadi, jarak merupakan besaran skalar yang dinyatakan bagaimana jauhnya sebuah benda telah bergerak. Jarak dan perpindahan adalah dua besaran kuantitas dengan maksud yang sama, tetapi dengan definisi dan arti yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga ada perpindahan. Perpindahan adalah besaran skalar yang menyatakan seberapa jauh benda telah berpindah dari posisi awal ke posisi akhir benda dengan memperhatikan arahnya. Dengan rumus delta X sama dengan posisi awal dikurang posisi akhir, atau sama dengan delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1. Selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini termasuk dalam besaran vektor. Nah, besaran vektor ini memperhitungkan arah gerak, dan kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Dengan rumus, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu, atau V sama dengan delta X per delta T. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini merupakan besaran skalar yang hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arahnya. Ini didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dengan rumus, kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu, atau V sama dengan S per T. Selanjutnya itu ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan arah dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Besarnya percepatan ini dinamakan sebagai perlajuan. Perlajuan ini merupakan besaran skalar. Dengan demikian, percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda ini berubah. Selama perubahan kecepatan tersebut, ini disebut dengan delta T. Secara matematis, dapat kita tulis sebagai vektor A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Kemudian ada percepatan sesaat, di mana percepatan sesaat ini adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Dan selanjutnya ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini adalah tiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya saja atau arahnya saja, atau kedua-duanya akan mengalami percepatan. Nah, percepatan rata-rata atau A adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu yang telah digunakan. Nah, kita masuk pada GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus pada waktu yang sama. Saat benda menempuh jarak yang sama, berarti gerak benda pada lintasan lurus berada di laju tetap. Nah, pada GLB ini, benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama pula.
Sebagai contoh, mobil melaju dan menempuh jarak 8 meter dalam waktu 1 detik. Nah, 1 detik berikutnya mobil itu menempuh jarak 2 meter lagi. Dalam contoh yang di atas yang telah disampaikan tadi, bisa dilihat bahwa jarak 2 meter ditetapkan sebagai perpindahan, sedangkan 1 detik merupakan waktunya, dan kecepatannya yaitu V, sehingga rumusnya V sama dengan S per T. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Nah, perubahan kecepatan tiap detik adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Jadi, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Namun, secara umum, GLBB adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat, dan kata lain gerak benda dipercepat. Namun demikian, GLBB juga berarti bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lambat hingga akhirnya berhenti. Nah, hubungan antara besar kecepatan V dengan waktu T pada gerak lurus berubah beraturan. Ditunjuk pada grafik di bawah ini. Besar percepatan benda itu sama dengan A sama dengan delta V dibagi delta T, atau sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 kurang T1. Dalam hal ini maka V1 sama dengan V0, V2 sama dengan VT, T1 sama dengan 0, T2 sama dengan T. Sehingga A atau percepatan sama dengan VT dikurangi V0 dikali T, atau A dikali T sama dengan VT dikurang V0, di mana VT itu kecepatan akhir, A itu percepatan, V0 itu kecepatan awal, dan T yaitu selang waktu. Dengan persamaan GLBB, VT sama dengan A dikali T ditambah V0. Kemudian, selang waktu, T kecepatan benda berubah dari V0 menjadi VT, sehingga kecepatan rata-rata benda dapat dituliskan sebagai V sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Karena VT sama dengan A kali T tambah V0, maka V sama dengan V0 tambah VT tambah A kali T dibagi 2 sama dengan 2 kali V0 tambah A kali T dibagi 2. Kita ketahui bahwa kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan S per T, atau sama dengan 2 kali V0 per 2 tambah A kali T per 2. Dan dapat persamaan jarak GLBB yaitu S sama dengan V0 kali T tambah 1 per 2 A kali T kuadrat. Selanjutnya, bila dua persamaan GLBB di atas kita gabungkan, maka akan didapatkan persamaan GLBB yang ketiga, yaitu S sama dengan V0 dikali T tambah 1 per 2 dikali A kali T kuadrat, di mana S sama dengan V0 dikali VT kurang V0 dibagi A tambah A dibagi 2 dikali VT kurang V0 kuadrat dibagi 2 kali A. Sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi 2 kali A. Kemudian 2AS sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Dan dapat persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak yaitu VT kuadrat sama dengan 2 kali A kali S tambah V0 kuadrat. Pada saat ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu soal-soal yang akan kita bahas. Nah, soal yang pertama.
Jonathan berlari ke arah timur sejauh 24 meter selama 14 detik, lalu berbalik ke arah barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 detik. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, ternyata jawabannya masih kurang tepat. Pilihan yang kedua, ternyata jawabannya masih kurang tepat. Pilihan yang ketiga, masih kurang tepat. Dan pilihan terakhir, nah, pilihan terakhir adalah pilihan yang benar. Mari kita lihat penyelesaiannya. Di sini kita ketahui S1 sama dengan 24 meter, S2 sama dengan 12 meter, T1 itu 14 detik, dan T2 itu 4 detik. Yang ditanya dari soal tadi yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Untuk menghitung kelajuan rata-rata dengan menggunakan rumus V sama dengan S1 tambah S2 dibagi T1 tambah T2. Jadi, karena nilai S1, S2, T1, T2 sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan. Di mana S1 sama dengan 24, ditambah S2 sama dengan 12, dibagi T1 sama dengan 14, ditambah T2 yaitu 4. Jadi, 24 ditambah 12 dibagi 14 tambah 4, yaitu 36 dibagi 18. Dan 36 dibagi 18 itu sama dengan 2. Jadi, kelajuan rata-rata yang didapat dari soal tadi yaitu 2 meter per second. Sedangkan untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita menganggap perpindahan ke timur itu bernilai positif dan ke barat itu bernilai negatif. Dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang di atas, maka 24 dikurangi 12 dibagi 14 kurang 4 sama dengan 12 dibagi 10. Dan 12 dibagi 10 itu sama dengan 1,2 meter per second. Jadi, di sini kelajuan rata-ratanya yaitu 2 meter per second dan kecepatan rata-ratanya yaitu 1,2 meter per second. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik. Di sini juga ada beberapa opsi. Pada pilihan pertama, ternyata jawabannya masih kurang tepat. Pilihan yang kedua, jawabannya masih kurang tepat. Pilihan yang keempat, jawabannya masih kurang tepat. Dan pilihan yang ketiga, nah, ternyata dari soal yang kedua ini jawabannya jatuh pada pilihan yang ketiga. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui di sini V sama dengan 45 km per jam. Atau sama dengan 45.000 dibagi 3.600. Nah, 45.000 dibagi 3.600 itu sama dengan 12,5. Jadi, V sama dengan 12,5 meter per second. Sedangkan untuk T, untuk waktunya yaitu 10 detik. Yang ditanya yaitu S. Jadi, S sama dengan V dikali T. Jadi, S sama dengan 12,5 dikali 10, yaitu 125 meter. Jadi, pada soal nomor 2 ini, jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik, yaitu 125 meter. Next, pada soal yang ketiga, benda yang semula diam kemudian didorong sehingga bergerak dengan percepatan tetap, yaitu 4 meter per second kuadrat. Berapakah besar kecepatan benda tersebut setelah bergerak dalam waktu 6 detik? Nah, kita pilih pilihan yang ketiga, ternyata pilihan yang ketiga kurang tepat, selanjutnya kita pilih pilihan yang kedua. Masih kurang tepat. Selanjutnya kita pilih pilihan yang keempat. Nah, ternyata pada soal yang nomor 3 ini pilihannya adalah pilihan yang keempat. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, diketahui di sini V0 sama dengan 0.
dengan percepatan yaitu 4 meter per second dan waktunya 6 detik. Yang ditanya VT-nya atau kecepatan akhirnya. Mari kita melakukan penyelesaian dengan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali T. Sama dengan V0 diketahui 0 ditambah percepatannya 4 dikali dengan waktunya 6. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi VT-nya sama dengan 24 meter per second. Jadi kecepatan benda dalam waktu yang bergerak 6 detik yaitu 24 meter per second kuadrat. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan, gerak dipercepat adalah gerak benda yang kecepatannya bertambah dalam satu waktu. Nah, gerak lurus itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan GLB, di mana kecepatan benda tetap sepanjang lintasan, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB, di mana kecepatan mengalami perubahan teratur. Nah, rumus matematis seperti rumus posisi, kecepatan, dan percepatan digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pergerakan benda. Itulah video multimedia pembelajaran interaktif dengan materi gerak lurus. Sekian dan terima kasih.